saja. Yang pertama itu ada algoritma first come first serve atau yang bisa disingkat dengan FCFS biar gampang nyebutnya. Jadi FCFS ini adalah penjadwalan tanpa prioritas, tanpa preemsi juga. Proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersepanjang ataupun pendek. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke soal. Pada tabel berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time atau waktu kedatangan. Nah, sebuah proses yang burst time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan proses masing-masingnya. Nah, di sini kita diminta untuk gambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktunya menggunakan algoritma FCFS. Langsung aja mungkin kita mulai. Pada P1 arrival time-nya itu 0, maka P1 lah yang akan menjalankan terlebih dahulu. P1 akan berjalan dari waktu 0 sampai 4 karena burst time-nya 4. Pada arrival time 3, P2 datang. Kenapa di sini warnanya berbeda? Karena yang warnanya biru itu menandakan proses sedang berjalan atau dieksekusi, sedangkan warna putih itu menandakan sedang menunggu atau dalam antrian. P1 dieksekusi sebanyak 4 karena burst time-nya 4. Proses yang akan dieksekusi selanjutnya itu P2 sendiri membutuhkan waktu sebanyak 6 ketika dia dieksekusi dari 4, maka selesainya di angka 10. Kemudian lanjut di arrival time 6, datanglah P3. Di arrival time 7 datang P4. Kemudian di arrival time 9 datang P5. Ketika P2 selesai dieksekusi pada waktu 10 di antrian ada P3, P4, P5, dan juga P6 yang baru datang di arrival time 10. Maka yang dieksekusi selanjutnya yaitu P3. Selesai pada waktu 17 karena burst time-nya yaitu 7. Ketika P3 selesai, dieksekusi pada waktu 17 di antrian ada P4, P5, P6. Maka yang dieksekusi selanjutnya yaitu P4. Sampai selesai pada 18 aja, karena kebetulan burst time-nya yaitu 1. Ketika P4 selesai dieksekusi pada waktu 18, di antrian ada P5 sama P6. Maka yang dieksekusi selanjutnya itu P5 sampai selesai pada 21 aja. Karena kebetulan burst time-nya yaitu 3, ketika P5 selesai dieksekusi pada waktu 21, di antrian sisa P6. Maka yang dieksekusi selanjutnya itu P6 dengan burst time-nya 5. Maka selesai pada waktu 26. Oke, selanjutnya kita menghitung waktu tunggu dengan cara waktu eksekusi dikurangi dengan waktu kedatangan atau arrival time. Pada P1, waktu tunggunya 0. P2 waktu tunggunya 1 karena 4 dikurang 3 sama dengan 1. P3 waktu tunggunya 4 karena 10 dikurang 6 sama dengan 4. P4 waktu tunggunya 10 karena 17 dikurang 7 sama dengan 10. P5 waktu tunggunya 9 karena 18 dikurang 9 sama dengan 9. P6 waktu tunggunya 11 karena 21 dikurang 10 sama dengan 11. Setelah itu dijumlah hasilnya sama dengan 35. Selanjutnya dapat menghitung rata-rata waktu tunggu yaitu 35 dibagi 6. Kenapa 6? Karena prosesnya hanya sampai 6. Jadi 35 dibagi 6 sama dengan 5,8. Maka rata-rata waktu tunggunya itu 5,8 satuan waktu. Oke, lanjut ke algoritma yang kedua yaitu short job first atau SJF yang non-preemptive. SJF non-preemptive ini adalah jika suatu proses memiliki arrival time atau arrival time yang sama, maka burst time yang kecil atau pendek akan dilayani terlebih dahulu. Kita langsung masuk pada soalnya aja. Pada tabel berikut terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time atau waktu kedatangan sebuah proses yang burst time atau waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan sebuah proses masing-masingnya. Nah, di sini sama kita diminta untuk menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu dengan menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Oke, kita langsung masuk aja. Kita mulai pada waktu 0, P1 datang di mana proses yang lain belum datang. P1 datang langsung dieksekusi. Ketika P1 sedang dieksekusi, datang P2 dengan waktu arrival time 3. P1 dieksekusi sebanyak 4 karena burst time-nya 4. Proses yang akan dieksekusi selanjutnya itu P2 sendiri membutuhkan waktu sebanyak 6 ketika dia dieksekusi dari 4, maka selesainya di angka 10. Kemudian lanjut di arrival time 6, datanglah P3. Di arrival time 7 datang P4. Di arrival time 9 datang P5. Ketika P2 selesai dieksekusi pada waktu 10, kemudian antrian ini diurutkan di antrian ada P3, P4, P5, dan juga P6 yang baru datang di arrival time 10. Kemudian antrian ini diurutkan sesuai dengan burst time yang terkecil. Kemudian kita bandingkan burst time yang paling terkecil yang pastinya akan dieksekusi selanjutnya ketemu yaitu P4 dengan burst time-nya 1.
Kemudian P4 lah yang akan dieksekusi selanjutnya. P4 selesai dieksekusi pada waktu 11, karena berstemnya ada 1, kemudian kita buat antrian lagi pada P5, P6, dan P3. Kemudian kita bandingkan mana berstem yang paling kecil lagi ya. Nah, benar banget yaitu P5, maka P5 lah yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian P5 selesai dieksekusi pada waktu 14, karena berstemnya itu 3. Kemudian kita buat antrian lagi, ada P6 sama P3, kemudian kita bandingkan mana berstem yang paling kecil. Ya benar banget, yaitu P6, maka P6 yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian P6 selesai dieksekusi pada waktu 19, karena berstemnya itu ada 5. Kemudian kita buat antrian yang ada di P6, antrian ada P6 dan P3. Kemudian P6 selesai dieksekusi pada waktu 19, karena berstemnya 5, jadi di antrian sisa P3. Maka yang dieksekusi selanjutnya itu P3 dengan berstem 7, maka selesai pada waktu 26. Oke, selanjutnya kita menghitung waktu tunggu dengan cara waktu eksekusi dikurangi dengan waktu kedatangan atau arrival time. P1 itu waktu tunggunya itu 0, P2 itu waktu tunggunya 1 karena 4 dikurang 1 sama dengan 1, P3 waktu tunggunya 13 karena 19 dikurang 6 sama dengan 13, P4 waktu tunggunya 3 karena 10 dikurang 7 sama dengan 3, P5 waktu tunggunya 2 karena 11 dikurang 9 sama dengan 2, P6 waktu tunggunya 4 karena 14 dikurang 10 sama dengan 4. Setelah itu dijumlahkan hasilnya sama dengan 23. Selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata waktu tunggu, yaitu 23 dibagi 6. Kenapa 6? Karena tadi sama, masih prosesnya hanya sampai 6. Jadi 23 dibagi 6 sama dengan 3,8. Maka rata-rata waktunya itu 3,8 satuan waktu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kevin Sipahutar. Kepada Kevin Sipahutar dipersilakan. Halo, perkenalkan, saya Kevin Sipahutar. Di sini saya akan menjelaskan dari lanjutan yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Short Job First atau SJF primitif. Di mana Short Job First itu merupakan jika proses yang sedang dikerjakan terdapat proses lain yang datang di mana burst time atau BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dikerjakan, maka proses lain ini yang akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Sini kita lihat dari soalnya. Di sini terdapat soal dengan proses P1 dengan arrival time 0 dengan burst time 4 hingga proses 6 atau P6 dengan arrival time 10 dengan burst time-nya itu 5. Di sini terdapat jam chart soal yang sudah dikerjakan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses short job atau SJF primitif itu bekerja. Yang pertama, di waktu time arrival-nya 0 itu P1 atau proses 1 itu dengan burst time yang 4 muncul, di mana seperti yang kita lihat di sini, P1 dengan burst time 4 muncul, hingga di sini P1 jalan ataupun dijalankan prosesnya hingga ke proses time recall 3, di mana di time recall 3 terdapat P2 atau proses kedua dengan burst time 6 yaitu muncul. Di sini di time recall 3 dilanjutkan jalannya oleh proses 1 dikarenakan P1 ini merupakan yang sudah sesuai ketentuan tadi bahwa burst time-nya itu lebih kecil daripada burst time yang sedang berjalan yang baru datang yaitu P2, di mana P2 memiliki burst time 6 dan P1 memiliki burst time 1. Jadi di arrival time 3 P1 masih berjalan. Hingga di mana P1 itu habis di arrival time 4. Di mana di sini kita langsung loncat ke 6, di mana di arrival time 4 P1 tersebut habis dan P2 tersebut di arrival time 4 itu jalan, di mana P2 jalan dengan burst time 6 di arrival time 4. Sehingga dari arrival time 4 hingga arrival time 6 ada datang baru yaitu ada P3 atau proses ketiga dengan burst time-nya 7 di sini. Di mana dilanjutkan dengan P2 memiliki sisa burst time yaitu 4 dikarenakan sudah berjalan dari arrival time 4 ke 6 itu berkurang 2, di mana 6 dikurang 2 adalah 4. Jadi P2 memiliki sisa burst time yaitu 4. Di mana di arrival time
6 masih berjalan yaitu P2 dikarenakan burst time-nya lebih kecil daripada P3 atau proses ketiga. Dimana di P6 di rival 6 P2 berjalan hingga ke rival time 7, dimana di sini berkurang 1, dimana P2 memiliki sisa 3 dan P3 tetap 7. Dan datang kembali proses 4 dimana dengan membawa burst time 1. Di rival time 7 maka proses keempat atau P4 ini berjalan terlebih dahulu atau dijalankan terlebih dahulu. Dikarenakan P4 atau proses 4 ini memiliki burst time yang lebih kecil daripada P2 maupun P3. Maka di burst time ke-7 atau di rival time 7 P4 berjalan hingga rival time 8. Di rival time 8 P4 sudah habis, maka di rival time 8 P2 berlanjut jalan, di mana di rival time 8 P2 lanjut jalan sampai ke rival time 9, di mana di situ P2 yang diawalkan dari P8 di rival time 8 itu memiliki 3, maka berkurang 1 ke 9 yaitu sisa 2 di sini. Maka di rival time 9 datang kembali yaitu ada P5 dengan membawa burst time yaitu 3 di sini. Ya, dilanjutkan kembali dengan burst time yang lebih kecil yaitu P2, maka P2 di rival time 9 dijalankan kembali hingga ke rival time 10, berkurang 1. Sehingga P2 memiliki sisa burst time yaitu 1 di rival time 10. Maka datang kembali di rival time 10 yaitu P6 atau proses ke-6 dengan membawa burst time 5 di sini. Maka dilanjutkan di rival time 10 yang berjalan dengan burst time terkecil yaitu P2 atau proses kedua dengan burst time-nya yaitu 1. Maka dijalankan yaitu burst time yang terkecil yaitu P2 hingga ke rival time 11. Maka P2 sudah habis, maka tersisa P5, P6 dan P3. Maka di rival time 11 akan dijalankan kembali yang terkecil burst time-nya yaitu P5, di mana P5 ini membawa burst time 3 serta akan habis di rival time 14. Maka P5 habis di rival time 14 dan menyisakan P6 dan P3 dengan dimulai atau prosesnya akan dimulai dari P6 terlebih dahulu karena memiliki burst time yang terlebih kecil daripada P3. Maka di sini di rival time 14 dilanjutkan sampai ke rival time 19, maka di rival time 19 P6 sudah habis dikarenakan memiliki 5 yaitu sudah habis di rival time 19. Maka di sini tersisa P3 atau proses ketiga, di mana proses ketiga tersebut merupakan proses terakhir yang dimiliki oleh jobnya atau view-nya. Maka di rival time 19, P3 berjalan hingga rival time 26. Di sini adalah gambaran Gantt chart dan temukan rata-rata waktu atau rata-rata waktu tunggunya atau waiting time. Di mana di P1 itu dimulai dari 0 ditambah P1 itu terakhir kali dijalankan yaitu di rival time 3 dengan pengurangan yaitu 3 kali waktu yaitu sama dengan 0. Di mana dilanjutkan dengan P2 di mana P2 yang terakhir kali di sini P2 terakhir kali P2 tersebut dijalankan adalah di rival time 10, maka di sini rival time 10. Dan di P2 ini di P2 ini sudah berkurang yaitu sudah berkurang 5. Karena di awalnya P2 itu 6, di rival time 10 sudah berkurang 5. Maka 5 ditambahkan 3 yaitu 8. Maka di sini 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Dilanjutkan ke P3 di mana di sini P3 tersebut diakhiri dengan proses di terakhir mulai proses itu di rival time 19. Dimana di P3 ini di rival time 19 dengan masih utuh yaitu dikurangi dengan awal mulanya yaitu 7. Maka 19 dikurang 7 yaitu 12. Dilanjutkan dengan P4 di mana P4 tersebut di terakhir kali dijalankan itu di 7 di rival time 7, maka di sini akan dikurangi 7 juga karena tersebut langsung dijalankan kan proses tersebut langsung dijalankan tanpa menunggu ataupun menunggu proses lain dijalankan. Maka 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Selanjutnya itu adalah P5. Di sini P5 dengan terakhir kali dijalankan yaitu di rival time 11.
Di P5 ini awal munculnya 3, maka sama, tidak ada pengurangan dari burst time-nya, maka 11 dikurangi 9, yaitu 2. Dilanjutkan dengan proses terakhir yaitu P6, di mana P6 ini terakhir kali dijalankan di sini, yaitu di P6, di mana di revel time 14, di revel time 14, di P6 awal munculnya itu yaitu 5 dengan membawa burst time 5, dan di akhir di 14 revel time 14 P6 juga masih membawa 5 burst time. Maka di sini 14 dikurangi 10 yaitu 4. Maka total dari semuanya adalah 12 ditambah 2 yaitu 14 ditambah 2 ditambah 4 yaitu dengan jumlah 20 waktu tunggu. Di mana rata-rata waktu tunggu tersebut atau waiting time-nya itu adalah 20 dibagi 6 sama dengan 3,33 satuan waktu. Kita lanjutkan. Dilanjutkan lagi dengan materi algoritma priority scheduling non-primitif, di mana setiap proses diurutkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi terlebih dahulu, dan jika tidak terdapat beberapa proses dengan prioritas yang sama, urutan pelaksanaannya mengikuti aturan FCFS atau first come first serve. Jadi di mana di sini dilihat dari prioritasnya. Semakin prioritasnya itu kecil, maka itu terlebih dahulu yang akan dijalankan. Tetapi jika ada prioritas yang sama atau priority yang sama, itu akan dilakukan proses di mana yang datang terlebih dahulu. Mari kita lihat soalnya. Di mana di sini sudah ada soal. Di sini dengan proses masih yang sama, tetapi sama seperti soal algoritma sebelumnya, tetapi di sini ada penambahan priority, yaitu P1 dengan priority 3, P2 dengan priority 1, P2 dengan priority 1, P3 dengan priority 1, P4 dengan priority 2, P5 dengan priority 0, dan P6 dengan priority 3. Di mana di sini yang paling terkecil adalah P5 dengan priority 0. Oke, kita langsung ke Gantt chart-nya. Di revolve time 0 ada terdapat P1 dengan Gantt chart 4 dengan priority 3. Maka P1 karena P1 sendirian, maka P1 akan dijalankan langsung sampai ke revolve time 3, di mana di revolve time 3 terdapat P2 yang baru masuk, yaitu dengan burst time 6 dengan priority 1, dan sisa dari P1 tersebut setelah dijalankan adalah 1 dengan membawa prioritas 3. Di sini sesuai dengan jenisnya, di mana di sini akan dijalankan dengan melakukan di mana prioritinya yang lebih kecil atau yang prioritinya lebih diprioritaskan. Di mana di sini P2 diunggulkan karena memiliki priority 1, maka P2 di revolve time 3 akan dijalankan langsung hingga nantinya P2 akan langsung ke revolve time 6, di mana sisa dari P2 di revolve time 6 adalah 3 karena peloncatan dari revolve 3 ke 6 itu adalah 3 kali. Selanjutnya di revolve time 6 datang kembali proses P3 dengan membawa burst time 7 dengan priority 1, di mana di sini prioritinya memiliki priority yang sama, yaitu P3 dengan P2 memiliki priority yang sama, yaitu 1. Di mana di sini akan dilakukan metode FCFS ataupun dilihat dari FCFS-nya, di mana dilihat dari waktu datangnya. Karena di sini P2 lebih unggul waktu datangnya karena waktu datang di P2 itu dari revolve time 3. Maka di sini P2 akan dijalankan di revolve time 6 karena diunggulkan dengan waktu kedatangan FCFS-nya. Di sini P2 akan dijalankan di revolve time 6, P2 akan dijalankan kembali hingga ke P7 di mana berkurang 1 hingga P2 memiliki sisa burst time yaitu 2 dengan prioritas tetap sama yaitu 1. Di mana di burst time 7 datang kembali sebuah proses yaitu P4 dengan burst time 1 dan priority 2. Dengan sisanya itu ada P3 dengan burst time 7 dengan priority 1 dan P1 dengan burst time 1 dan priority 3. Di mana di sini di revolve time 7 tetap dijalankan P2 dikarenakan P2 memiliki priority yang sama dengan P3 tetapi memiliki FCFS atau keunggulan FCFS-nya yaitu waktu datang yang terlebih dahulu daripada P3. Maka di revolve time 7 akan dijalankan yaitu P2 dikarenakan priority-nya lebih kecil serta keunggulan dari waktu datangnya. Maka di revolve time 7 hingga ke 9 P2 habis. Maka datang kembali di P9 atau di revolve time 9 datang kembali P5 dengan membawa burst time 3 dan priority 0
serta memiliki sisa dari yang tadi, yaitu ada P3 dengan burst time 6 dengan priority 1, P4 dengan burst time 1 dan priority 2, P1 dengan burst time 1 dan priority 3. Maka sesuai dengan urutannya di sini akan dijalankan yaitu P5 dikarenakan P5 memiliki priority 0. Maka P5 ke rival time 10 itu berkurang 1 sehingga P5 memiliki sisa burst time yaitu 2. Maka di rival time 10 datang kembali P6 dengan membawa burst time 5 dan priority 3. Di sini masih diunggulkan P5, maka P5 akan kembali dijalankan karena memiliki priority yang lebih unggul, maka P5 lebih dijalankan. P5 akan dijalankan sampai ke rival time 12, di mana P5 di rival time 12 sudah habis, akan menyisakan P6, P3, P4, dan P1. Maka di sini akan yang dijalankan duluan adalah P3 karena memiliki priority 1 atau priority yang lebih unggul daripada P6, P4, dan P1. Di mana di rival time 12 langsung ke rival time 18, maka di rival time 18 P3 itu sudah habis dengan menyisakan P6, P4, dan P1, maka di sini akan dijalankan P4 dikarenakan P4 memiliki priority yang lebih kecil daripada kedua priority tersebut. Maka di sini P4 dijalankan hingga ke rival time 19, di mana di rival time 19 P4 sudah habis dengan menyisakan P6 dan P1 dengan priority yang sama yaitu 3 dengan memiliki FCFS yang lebih unggul yaitu adalah P1 dikarenakan P1 lebih unggul rival time-nya di 0. Maka P1 di rival time 19 dijalankan hingga ke rival time 20. Lalu di rival time 20 menyisakan P6 dengan priority 3 dan membawa burst time 5, di mana di sini P6 akan selesai di P20 di rival 25. Mari kita lihat di waktu tunggunya. Di waktu tunggu P1, di mana P1 itu terakhir kali dijalankan yaitu adalah di 19, dengan P1 itu sudah mengurangkan 3 kali, mengurangkan 3 burst time, maka 19 dikurang 3 adalah 17. Di P2 terakhir kali dijalankan itu ada di 7, dengan sudah memiliki pengurangan yaitu ada 4, dan ditambah dari rival time-nya awal kali masuk yaitu 3, 7. Jadi 7 minus 7 adalah 0. Dilanjutkan lagi 12 dikurangi dengan 12 dikurangi lagi di sini 12 itu P3 terakhir kali dijalankan di rival time 12 di sini P3, maka di sini sudah mengurangi P3 itu di awal kali musuh itu 7, 1 ditambahin 6 itu adalah dikurang 6 lagi itu ada 7, jadinya 7, 12 kurang 7 adalah 5. Dilanjutkan dengan P4 terakhir kali itu di 18 yaitu P4 itu sudah berkurang sebanyak belum berkurang, jadi P4 itu 18 dikurang rival time-nya yang waktu datangnya pertama kali yaitu 7, 18 dikurang 7 adalah 11. P5 terakhir kali dijalankan itu adalah di rival time 10. P5 sudah berkurang sebanyak 1 dan dikurangi lagi dengan rival time-nya 9. 10 dikurang 10 itu 0. Serta P6 yaitu waktu terakhir kali dijalankan yaitu adalah rival time 20. Dan P5 pertama kali datang P6 pertama kali datang itu di rival time 10 dengan tidak mengurangi burst time, maka 20 kurang 10 yaitu 10 dengan memiliki total waktu atau jumlahnya yaitu 43 dengan rata-rata waktu tunggu atau awaiting time-nya itu 43 dibagi 6 yaitu 7,16 satuan waktu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme metode penjadwalan CPU menggunakan round robin. Apa sih itu round robin? Kenapa kita harus menggunakan round robin? Dan bagaimana metode penjadwalan CPU menggunakan round robin? Nah, teman-teman, apa sih itu round robin? Round robin itu simpelnya adalah sebuah metode penjadwalan dalam sistem operasi di mana setiap proses itu dieksekusi berdasarkan rival time yang sama ataupun berbeda dan dieksekusi juga berdasarkan time kuantumnya. Apa sih yang disebut sebagai time kuantum? Time kuantum atau quantum time beberapa orang mengatakannya
atau waktu kuantum adalah sebuah acuan untuk membatasi lama kerja sebuah proses. Nah, semisal saya memiliki sebuah proses dengan lama eksekusi 4 detik, sedangkan waktu kuantumnya adalah 2 detik. Maka, proses saya itu akan berjalan selama kelipatan 2 detik hingga suatu saat proses saya ada pada waktu kurang dari 1 detik. Dalam hal ini ketika prosesnya itu 4 detik, maka dijalankan selama 2 kali 2 detik. Kalau misalkan saya memiliki proses sebesar 5 detik, selama 5 detik untuk lama eksekusinya, dan time kuantumnya adalah 2, maka proses dijalankan 3 kali. 2 detik yang pertama, 2 detik yang kedua, dan 1 detik yang terakhir. Itu disebut sebagai time kuantum sebagai simpelnya. Nah, round robin sendiri itu dibagi menjadi 2 metode yang berbeda, tergantung pada pemakaiannya. Ada round robin yang preemptif dan ada round robin yang non-preemptif. Apa sih itu preemptif? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai apa yang disebut sebagai preemptif. Tapi saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman, apa sih sebenarnya preemptif itu? Nah, teman-teman, preemptif itu adalah sesuai kebahasaan adalah membimbing. Akan tetapi preemptif dalam hal ini mengacu pada sistem penjadwalan CPU di mana sebuah proses itu dapat diinterupsi oleh proses lain yang baru datang. Kenapa disebut sebagai preemptif atau dibimbing? Karena pada saat proses yang lama sedang bekerja, lalu masuk proses yang baru, maka proses yang baru akan diminta untuk berhenti terlebih dahulu, lalu menunggu proses yang lama untuk selesai, baru proses yang paling baru itu akan dieksekusi. Itulah yang disebut sebagai dibimbing dalam tanda kutip di sini. Jadi preemptif membolehkan sebuah proses untuk menginterupsi proses lain. Sedangkan sebaliknya, non-preemptif artinya sebuah proses tidak dapat atau tidak boleh diinterupsi oleh proses yang lainnya. Lalu kapan kita menggunakan round robin yang preemptif dan non-preemptif? Kita menggunakan round robin yang non-preemptif hanya jika ketika sebuah proses banyak proses atau sebagian proses itu memiliki arrival time atau waktu datang yang sama. Misal saya memiliki P1 pada 0, P2 0, P3 0, dan P4 0 sebagaimana terlihat di tabel, maka saya menggunakan round robin yang non-preemptif. Kapan saya menggunakan yang preemptif? Sebaliknya, ketika arrival time-nya berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang round robin yang non-preemptif terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat pada tabel berturut-turut ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4 dengan arrival time atau waktu datang yang sama. Burst time atau lama eksekusi dari masing-masing proses adalah 4 satuan waktu, 6 satuan waktu, 7 satuan waktu, dan 1 satuan waktu. Selanjutnya saya akan menggunakan istilah satuan waktu supaya membiasakan teman-teman, karena CPU biasanya tidak menggunakan detik melainkan milidetik atau bahkan per mil detik. Oleh karena itu saya hanya akan menggunakan istilah satuan waktu. Nah, teman-teman bisa lihat pada Gantt chart. Di situ pada satuan waktu ke 0, teman-teman bisa melihat prosesnya langsung ditulis semua. Ada P1, P2, P3, dan P4. Lalu, kenapa ditulisnya seperti urutan itu? Hal ini dikarenakan pada round robin yang non-preemptif, itu prosesnya dieksekusi berdasarkan urutan angka. P1, P2, P3, dan P4. Berbeda dengan yang preemptif, di mana berdasarkan arrival time-nya. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa P1 memiliki burst time selama 4 detik. Setelah 3 detik, loh kenapa 3 detik? Karena time kuantumnya 3. Sedangkan P1 memiliki burst time yang lebih dari 3. Maka, waktu eksekusi P1 dipangkas hanya maksimal 3 detik. Teman-teman bisa lihat pada detik ketiga, P1 turun ke bawah antrian paling belakang. Lalu naiklah P2.
P2 memiliki lama eksekusi selama 6 detik. 6 satuan waktu, maka lebih besar daripada time quantumnya. Jika lebih besar dari time quantumnya, maka P2 dibatasi hanya sebesar time quantumnya itu 3 satuan waktu. Maka kita lihat lagi, kita majukan lagi Gantt chart-nya ke satuan waktu ke 6. P2 turun ke antrian paling terakhir. P3 naik ke urutan yang utama yang akan dieksekusi. P3 memiliki lama eksekusi selama 7 satuan waktu. Artinya P3 memiliki burst time yang lebih besar daripada time quantumnya. Karena lebih besar dari time quantum, maka lama eksekusi dipangkas hanya sebesar time quantumnya. Maka Gantt chart hanya maju selama 3 satuan waktu. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa pada satuan waktu ke-9, P3 turun ke antrian paling terakhir, lalu masuklah atau naiklah proses yang keempat atau P4. P4 memiliki lama eksekusi selama 1 detik. Yang mana 1 detik ini lebih sebentar atau lebih sedikit daripada time quantumnya. Karena lebih sedikit, maka proses tersebut diiyakan atau dibolehkan untuk maju sebesar prosesnya tersebut. Ingat, time quantum itu adalah nilai maksimal, sedangkan untuk minimal tidak ada. Karena hanya 1 detik, maka Gantt chart maju juga selama 1 detik, yaitu satuan waktu, yaitu satuan waktu ke-10. P4 menghilang dari antrian karena sudah selesai dieksekusi. Maka naiklah P1 kembali. P1 pada kali ini memiliki lama eksekusi sebesar 1 satuan waktu. Karena lebih kecil daripada time quantumnya, maka Gantt chart membolehkan P1 untuk diselesaikan. Maka Gantt chart maju ke satuan waktu 11. P1 menghilang, P2 naik ke atas. P2 memiliki waktu eksekusi 3 detik. Karena 3 detik itu adalah nilai maksimal, maka tetap dibolehkan oleh time quantum untuk dieksekusi selama 3 detik. Maka Gantt chart maju selama 3 satuan waktu. Maaf, kalau misalkan saya suka tertukar antara satuan waktu dan detik, karena saya juga masih beradaptasi. P2 menghilang dari antrian karena sudah selesai dieksekusi, maka P3 naik. Karena P3 adalah proses terakhir yang berjalan, maka proses ini dianggap selesai dan time quantum sudah tidak lagi digunakan. Maka Gantt chart boleh maju ke satuan waktu ke-18. Itulah tentang round robin yang non-preemptif. Lalu bagaimana yang preemptif? Yang preemptif artinya kita membolehkan interupsi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada proses yang ada di preemptif, P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 memiliki arrival time atau waktu datang yang berbeda-beda. P1 0 satuan waktu, P2 3, P3 6, P4 7, P5 9, dan P6 10. Berturut-turut juga memiliki waktu eksekusi atau lama eksekusi 4 satuan waktu, 6, 7, 1, 3, dan 5. Sedangkan quantum time-nya adalah 3 satuan waktu. Teman-teman bisa lihat pada Gantt chart. Pada satuan waktu ke-0 muncullah P1. Kemana P2 dan lainnya? Belum datang, karena itu belum ada di satuan waktu atau waktu kedatangan mereka. P1 muncul pada satuan waktu ke-0. P1 memiliki lama eksekusi sebesar 4 satuan waktu. Karena P1 memiliki waktu eksekusi yang lebih besar daripada time quantum, maka time quantum membatasi P1 untuk bekerja maksimal 3 detik. 3 satuan waktu. Sehingga pada satuan waktu ketiga, teman-teman bisa melihat P1 turun ke urutan paling akhir, antrian paling akhir, tapi berkurang 3 satuan waktu untuk kinerjanya.
Pada satuan waktu ketiga datanglah P2. P2 maju ke paling atas. Kenapa paling atas? Karena P1 baru saja selesai. Yang baru selesai paling bawah. P2 baru datang, maka P2 diutamakan. P2 memiliki waktu eksekusi selama 6 satuan waktu. Karena lebih besar, maka quantum time memangkas hanya sebesar 3 satuan waktu. Maka pada Gantt chart, teman-teman bisa melihat bahwa P2 bekerja selama 3 satuan waktu. Maka Gantt chart-nya hanya maju 3 satuan waktu. Pada satuan waktu ke-6, P1 kembali bekerja. Namun kali ini, P1 hanya memiliki lama eksekusi tersisa 1 satuan waktu. Kemudian P3 masuk sebagai proses yang datang pada satuan waktu ke-6. Sedangkan P2 tetap di paling bawah. Kenapa P2 di paling bawah? Kembali lagi, karena P2 baru saja selesai di eksekusi. Karena P1 memiliki lama eksekusi yang lebih kecil daripada waktu kuantumnya, maka Gantt chart membolehkan untuk maju selama 1 satuan waktu, sesuai dengan lama eksekusinya. P1 menghilang dari peredaran karena sudah selesai dieksekusi. Muncullah P4. P4 ditaruh paling bawah. Karena P1 sudah selesai dieksekusi, maka tidak ada yang paling bawah. Biasanya yang paling bawah adalah yang selesai dieksekusi. Namun, karena P1 sudah selesai dieksekusi, maka yang paling bawah adalah yang pertama kali datang. Selain itu, P3 naik menjadi proses yang dikerjakan. P3 memiliki waktu eksekusi selama 7 satuan waktu. Karena lebih besar, maka Gantt chart hanya maju ke 3 satuan waktu, mengikuti time quantum. Pada satuan waktu ke-9, muncullah P5. Pada saat P5 muncul, P3 belum selesai dieksekusi. Maka P5 masuk ke antrian paling bawah. Dalam hal ini di bawah P4. Pada satuan waktu ke-10, P3 turun ke paling bawah. P6 muncul dan P2 naik. Kenapa P6 ada di bawah P5? Karena P5 itu lebih dahulu datang daripada P6. Dan P3 baru saja selesai dieksekusi. Ingat, yang baru selesai dieksekusi ditaruh di paling belakang, antrian paling belakang. P2 naik, di bawah P2 ada P4, di bawah P4 ada P5, karena P5 tadi yang lebih dulu datang daripada P6, lalu di bawahnya P5 jelas ada P6, dan di bawah P6 ada P3, karena baru selesai dieksekusi. Karena P2 memiliki waktu waktu eksekusi selama 3 satuan waktu, maka Gantt chart maju selama 3 satuan waktu. Pada satuan waktu 13, P2 menghilang dari peredaran karena sudah selesai dikerjakan atau sudah selesai dieksekusi. Maka naiklah P4. P4 memiliki lama eksekusi selama 1 satuan waktu. Maka Gantt chart maju selama 1 satuan waktu karena P4 memiliki lama eksekusi kurang dari time kuantumnya. P4 selesai dieksekusi, maka P4 menghilang dari peredaran di satuan waktu 14. P5 naik ke atas. Karena P5 hanya 3 satuan waktu sama dengan time kuantumnya, maka Gantt chart maju selama 3 satuan waktu. P5 menghilang karena sudah selesai dieksekusi, lalu naiklah P6. P6 memiliki lama eksekusi sebesar 10 satuan waktu. Maka Gantt chart maju selama time kuantumnya 3 satuan waktu. Pada satuan waktu ke-20 naiklah P3. P3 juga sama, memiliki lama eksekusi yang lebih lambat daripada time kuantumnya. Maka dipangkas oleh time kuantum maksimal hanya 3 satuan waktu. Pada satuan waktu 23 naik kembali P6. Masih juga P6 memiliki satuan waktu yang lebih besar daripada time kuantumnya. Maka tetap dipangkas hanya selama 3 satuan waktu.
maka berangkatlah ke satuan waktu 26. Pada satuan waktu 26, P3 naik untuk dieksekusi. P6 turun ke antrian paling akhir. Karena P3 tersisa satu satuan waktu untuk dieksekusi, maka Ganjar maju selama satu satuan waktu, tidak mengikuti time quantum karena lebih kecil. Ingat, time quantum hanya sebagai maksimum waktu eksekusi. Pada satuan waktu 27, P3 menghilang dari peredaran dikarenakan P3 selesai dieksekusi. Tersisa P6 dengan waktu eksekusi tersisa 4 satuan waktu lagi. Karena P6 adalah satu-satunya proses yang tersisa, maka Ganjar tetap mengeksekusi selama 4 satuan waktu, tidak mengikuti acuan pada waktu kuantum lagi, karena sudah proses yang terakhir. Maka pada satuan waktu ke-31, semua proses selesai dilaksanakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa waktu tunggu dari setiap proses adalah 3, 4, 14, 6, 6, dan 11. Dari mana saya mendapatkan itu? Pada P1, waktu terakhir bekerja adalah pada satuan waktu ke-6. Dikurangi dengan lama P1 bekerja. P1 bekerja selama 3 satuan waktu. Loh, tapi kan pada satuan waktu ke-6 hingga ke-7 dia juga bekerja. Iya, tapi itu adalah pekerjaannya yang terakhir. Pekerjaan terakhir tidak dihitung. Yang dihitung adalah pekerjaan sebelum pekerjaan yang terakhir. Maka yang dihitung adalah dari satuan waktu 0 hingga satuan waktu ke-3. Maka waktu tunggunya selama 3 satuan detik. Kita lihat P2. P2 bekerja terakhir pada satuan waktu ke-10 hingga 13. Maka kita hitung, terakhir dia bekerja pada satuan waktu 10. Dikurangi. Berapa lama P2 bekerja? Kita lihat, 3 ke 6 selama 3 satuan waktu, dan 7 ke 10 selama 3 satuan waktu juga. Maka totalnya adalah 6 satuan waktu. Maka 10 dikurangi 6 satuan waktu sama dengan 4 satuan waktu. P3 kita lihat, 26 adalah waktu terakhir dia bekerja, kemudian dikurangi 12, total dari keseluruhan dia bekerja. Hasilnya adalah 14 satuan waktu. Begitu juga dengan P4, P5, dan P6. Kalau kita jumlahkan total waktu tunggunya, maka kita akan mendapatkan nominal sebesar 44. Itu adalah total waktu tunggu yang dirasakan oleh setiap proses. Dari sini kita bisa menghitung rata-rata waktu tunggu menggunakan rumus AWT atau Average Waiting Time, di mana rumusnya adalah jumlah waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Jumlah waktu tunggu adalah 44 satuan waktu, dan banyaknya proses adalah 6 proses. Maka hasilnya adalah 44 dibagi 6, yaitu 7,334 satuan waktu. Hal ini juga sama pada round robin yang non-preemptive. Waktu tunggunya ada di 34 totalnya, dan rata-ratanya ada di 8,5. Dari mana dapat 34? Sama seperti yang preemptif tadi. P1 didapatkan dari 10 dikurang 3. 10 adalah waktu kinerja terakhir, 3 adalah total pekerjaan yang dirasakan oleh P1. P2 juga sama, P3 sama, P4 juga sama. Sehingga didapatkan jumlahnya 34. Lalu dibagi rata-rata menggunakan rumus AWT. Jumlah waktu tunggu dibagi banyaknya proses. 34 dibagi 4, hasilnya ada 8,5 atau 8,5 satuan waktu. Itulah teman-teman mengenai round robin, baik yang preemptif dan juga non-preemptif. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa melihat apa saja metode yang ada pada penjadwalan CPU. Baik itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rocky, teman saya Kevin, maupun saya sendiri. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua. Dan kalau misalkan ada kesalahan atau ada error dalam perhitungan kami, tolong teman-teman informasikan di kolom komentar.
Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Apriyadi Utama. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam.